itu yang dari tadi sudah dijelaskannya tentang ini, nanti sama-sama kita. Ini apa? Itu akan lagi rasa sekarang nih. Nah, jadi disuruh bikin produk gitu akan sekarang itu saya. Nah minggu depan aku sudah harus maju untuk mempresentasikan produk gitu. Nah awalnya itu sasaranku itu sekolah minggu ya anak-anak. Cuma sama penguji diganti ke remaja. Jadi sasarannya sekarang adalah teman-teman sekalian. Jadi kubagikan lah ya. Buku saku untuk dibaca-baca ya gitu. Iya benar. Terus nanti dari HP aku kirim apa ya? Apa namanya? Evaluasi dalam bentuk Gmail. Jadi tolong diisi ya teman-teman sekalian. Baiklah. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, bersyukur berterima kasih kepada-Mu untuk segala penyertaan dan cinta kasih-Mu yang senantiasa dapat kami terima dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, inilah kami dipilih yang boleh hadir pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat sama-sama merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hadirkan Engkau di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi materi kita pada malam hari ini diambil dari buku saku halaman 24. Teman-teman yang ada bukunya, ya di halaman 24. Halaman 24. Di mana kitab yang akan kita bahas adalah Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 36 sampai 37. Teman-teman yang bawa Alkitab boleh Alkitabnya dibuka sekalian juga, nah, supaya kita tidak hanya berpatok pada buku sakunya aja begitu ya. Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Yang akan kita baca ayat 36 sampai 37 saja. Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Kalau sudah dapat, katakan amin saudara-saudara. Kita bacakan sama-sama 1, 2, 3. Siapakah di antara tiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan yang itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas-kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Baiklah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi tema renungan kita malam hari ini adalah siapakah sesama kita yang sebenarnya? Siapakah sesama kita yang sebenarnya? Kita pasti udah gak asing lagi saudara-saudara sama kisah orang Samaria yang murah hati. Itu kan perikop dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Kalau secara umum saya yakin teman-teman semua sudah bisa ambil, sudah bisa petik makna, pelajaran, pesan apa yang diambil dari kisahnya orang Samaria yang murah hati ini. Betul ya? Kalau menurut teman-teman apa rupanya pesan dari orang Samaria yang murah hati ini? Apa yang teman-teman ingat? Apa pesannya? Ayo, dia bisa? Iya, Grace. Menurut Grace apa pesannya dari situ? Oke, jadi orang Samaria yang murah hati dari sekolah minggu sudah kita dengarkan, pada saat remaja juga, di sekolah juga, bahkan sampai kita gereja umum pun ya sama orang dewasa kita tetap mendengarkan firman ini berulang kali begitu. Kalau secara umumnya pesan dari orang Samaria yang murah hati ini adalah bahwa kasih itu nggak pandang bulu. Kasih itu siapa aja bisa lakukan. Kamu bisa menunjukkan kasihmu kepada sesamamu manusia. Kalau kita lihat dari latar belakangnya begitu ya, orang Samaria kan adalah orang yang berbeda dari orang Yahudi. Orang Yahudi selalu anggap bahwa orang Samaria lebih rendah dari mereka. Orang Samaria itu sering dianggap sebagai penyembah berhala,
nggak bisa masuk ke dalam kelompok Yahudi gitu. Jadi saling bermusuhan ini sebenarnya. Tapi dari cerita yang Tuhan Yesus ceritakan kepada para ahli Taurat pada saat itu yang sedang mencobainya, Tuhan Yesus mau patahkan stigma, mau patahkan pandangan, prasangka buruk terhadap orang yang berbeda dari kita. Dalam cerita itu ada seorang yang disambung, orang Yahudi, pada saat dia pergi ke Yeriko. Di tengah perjalanan dia disambung, dimaling, bahkan disakiti, dipukuli hingga hampir mati, sekarat lah dia begitu ya. Ada yang pertama seorang imam yang lewat. Imam itu orang Yahudi juga, sama latar belakangnya sama orang yang disambung tadi. Tapi ditolong nggak? Tidak ditolong. Terus yang kedua lewat lagi orang Lewi. Orang Lewi itu salah satu dari ke-12 suku Israel, orang Yahudi juga. Masih satu latar belakang sama orang yang disambung tadi, sama-sama orang Yahudi. Ditolong nggak teman-teman? Tidak juga. Sampai yang ketiga akhirnya lewatlah seorang Samaria, orang yang dianggap musuh sama orang Yahudi. Ketika imam tadi sama orang Lewi itu pergi begitu saja tinggalkan orang yang disambung tadi, orang Samaria tidak melakukan hal yang sama. Dia justru menunjukkan belas kasihnya kepada orang tersebut, menunjukkan rasa kemanusiaannya kepada orang yang disambung tadi. Dari situ kita bisa petik bahwasanya orang yang latar belakangnya berbeda dengan kita, baik dari suku, agama, ras, keturunan, negara, bangsa, ternyata tidak menjamin orang yang sama latar belakang dengan kita itu berbuat kemanusiaan sama seperti yang dilakukan orang Samaria tadi. Kalau dalam Kementerian Agama, saudara-saudara, ada yang namanya konsep moderasi beragama. Moderasi itu jalan tengah. Jadi moderasi beragama adalah satu sikap, satu pandangan yang seimbang antara agama dengan perbuatan. Moderasi tadi saya bilang jalan tengah. Jadi orang yang bermoderat itu adalah orang yang seimbang, baik antara agamanya maupun dengan perbuatannya, begitu ya saudara-saudara. Jadi moderasi beragama ini itu terus digaungkan sama pemerintah kita, terutama kita ya orang Indonesia yang beragam sekali perbedaannya, baik dari suku, agama, bahasa, gitu, ras. Jadi moderasi beragama ini adalah salah satu nilai yang sedang digaungkan pemerintah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dalam moderasi beragama, seseorang itu bukan berarti dia nggak beragama ya saudara-saudara. Justru karena dia punya agama yang sangat baik, jadi ketika dia melihat sekitarnya ada sesuatu yang salah di sekitarnya, dia bisa mengambil sikap akan hal tersebut. Nah, contohnya, saya ada 2 contoh ini teman-teman. Coba teman-teman identifikasi yang mana orang yang bermoderat dalam beragama, mana yang tidak. Contoh yang pertama, seorang remaja yang dia ikut melakukan ritual keagamaan agama lain dengan dasar toleransi. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seorang dokter yang mau pergi ke gereja, tapi karena ada datang pasien sakit ke rumahnya, dia nggak jadi ke gereja, dia tolong orang itu dulu. Yang mana dari antara kedua ini yang bermoderat? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, benar sekali. Yang kedua ya teman-teman. Kalau misalnya kita ini orang yang sangat beragama, tapi kita nggak punya kepekaan sosial, contohnya si dokter tadi ya, dia kan mau gereja, tapi karena dia ada pasien dan pasien itu sedang sakit parah dan dia harus tolong pasien itu, di situ udah dia tunjukkan sikap moderatnya. Kalau tadi dia orang yang tidak bermoderat, mungkin dia bisa aja tolak pasien itu, disuruh pulanglah, aku mau gereja gitu. Memang agamanya kuat,
mengutamakan gereja, tapi orang lain dikesampingkan. Contoh tadi lagi seorang remaja yang melakukan ritual keagamaan lain dengan alasan bertoleransi gitu terhadap sesamanya gitu. Benar nggak teman-teman kalau kita ikut, misalnya kita ikut teman kita beribadah ke masjid, ke vihara misalnya, kita ikuti segala proses ibadah mereka. Kira-kira itu modern nggak? Enggak. Karena kita tahu ajaran agama yang kita percayai, begitu kan? Harusnya kita, kalau kita mau menghargai mereka, kita biarkan saja, kita hormati mereka yang melakukan ibadahnya. Bukan berarti kita ikut-ikutan. Nah, karena pada dasarnya saudara-saudara yang terkasih, agama itu mengajarkan untuk memanusiakan manusia. Bukan agamanya yang kita moderasi ya. Karena pada dasarnya agama sudah mengajarkan kebaikan, mengajarkan apa yang seharusnya, mengajarkan kasih, nilai kasih di dalamnya. Yang bermoderat itu adalah kita, orang-orang yang menjalankan agama tersebut. Gimana caranya kita menjadi seorang yang memang benar-benar beragama, tetapi juga bisa menunjukkan tenggang rasa kepada sesama kita manusia. Jadi teman-teman, yang ingin kita ambil dari orang Samaria yang murah hati ini, dia menunjukkan moderat tersebut. Orang Yahudi dengan orang Samaria berbeda kepercayaannya, berbeda cara mereka beribadah, berbeda latar belakangnya, tetapi tidak membuat si orang Samaria tadi, karena dia beda sama aku, gak usah lah aku tolong gitu. Tapi justru dia tunjukkan kasihnya, dia tunjukkan belas kasihnya kepada orang yang disambung tadi. Nah itu kita pun sebagai remaja-remaja Kristen, sebagai remaja-remaja yang sudah ditanamkan dengan nilai-nilai Kristiani sejak kecil, marilah kita tunjukkan rasa kasih kepada sesama, belas kasih kepada sesama, toleransi kepada teman-teman kita. Apalagi kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di daerah Serampa ini ya, orangnya beragam, benar ya teman-teman. Bahkan kita bisa dibilang minoritas, tapi itu tidak menghalangi kita untuk bermoderan dalam beragama. Jadi teman-teman, marilah kita menjadi remaja Kristen yang menunjukkan kasih kepada sesama dan toleransi terhadap orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat segala kebaikan dan cinta kasih-Mu, sehingga kami Bapak boleh sama-sama merenungkan materi yang kami dengarkan pada malam hari ini ya Tuhan, tentang orang Samaria yang murah hati. Bapak, kami butuh pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, agar kami dapat menjadi remaja-remaja, menjadi pemuda-pemuda yang bisa menunjukkan rasa bermoderat dalam beragama ya Bapak, dan juga menjadi remaja pemuda yang bisa menunjukkan kasih kami kepada sesama kami. Ya Bapak yang baik, kami sebentar lagi akan menutup ibadah kami ini. Kiranya Tuhan berkatilah ibadah kami hingga berakhirnya nanti, dan semuanya dapat berjalan dengan baik hingga berakhirnya nanti. Bapak yang baik, berkati setiap kami yang hadir pada saat ini, walaupun kami sedikit Bapak, biarlah Tuhan Kau yang pandang kami satu demi satu, biarlah segala ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang
bukan gitaris kita. Kamu biasa bawa. Ini nggak datang pastian. Iya, kalau datang mungkin dia bisa dinyanyikan. Kalau itu